Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga yang ada di sana sehat-sehat semua. Ya, bicara tentang profesi dan kesungguhan di profesi tersebut memang mudah, tapi pada saat melaksanakan atau melakukannya tidak semudah saat kita mengucap. Ya, apapun profesi kita sudah seharusnya kita all out dalam bekerja atau dalam beraktivitas berdasarkan profesi tersebut. Tapi nyatanya nggak semua orang yang mampu merealisasikan keseriusan di profesi tersebut. Apa sih ini ngomong profesi? Ya, profesi kali ini profesi yang memang sudah umum dan nggak asing buat kita semua. Siapa sekarang yang nggak perlu dengan ojek online? Siapa yang nggak perlu dan tidak pernah berhubungan dengan driver ojek online? Saya yakin di era seperti sekarang kita semua pasti pernah berhubungan. Dan saat ini kami sudah ditemani oleh salah seorang driver ojek online yang menurut saya berdedikasi dan bertanggung jawab atas profesi yang dia pilih. Inilah Kongsi, nongkrong bareng SMSI dan saya Deki Oktoria. Ini adalah Mbak Luria Sari. Hai Mbak. Hai. Sehat Mbak? Alhamdulillah. Kok kayaknya keringetan wajahnya? Kalau nggak keringetan, SPG namanya. Iya benar ya Mbak ya. Jadi Mbak Luria ini adalah seorang driver ojek online. Seperti saya ungkapkan di awal tadi bahwasannya Mbak salah satu orang yang mungkin all out dengan profesi Mbak. Sudah berapa lama menjadi seorang driver ojek online? Ceritakan. Ya, saya jadi ojek online dari 2019 sampai sekarang. Jadi udah 5 tahun ya kurang lebih. Awalnya Maxim tadinya, terus akhirnya dipanggil sama Gojek, jadi pindah ke Gojek sekarang. Kenapa memilih profesi ini? Karena saya ngerasa kalau di ojek online waktunya fleksibel ya. Jadi bisa jalan kapan aja, maksudnya karena usia juga gitu. Jadi kita kalau mau kerja dengan orang lain kan agak nggak enak kalau kita mau izin atau apa gitu kan. Jadi ya saya milih ini supaya saya maksudnya nggak izin sama orang lain gitu. Jadi waktunya juga fleksibel. Nggak dimarahin gitu ya? Yang pasti ya. Ya oke. Nggak mau diperintah atau disuruh-suruh dalam tanda kutip ya. Jadi memilih profesi ini. Terus udah 5 tahun, kalau saya tanya nyaman atau tidak udah jelas nyaman. Ya? Capek nggak sih? Banget. Emang kerja dari jam berapa sampai jam berapa? Saya kerja dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Selalu? Iya. Bener, nggak ada bolosnya? Nggak. Kecuali kalau misalkan ada acara kayak ada acara apa gitu baru saya nggak jalan. Kadang sebulan full juga jalan. Itu karena ada pengaruh di aplikasinya Mbak ya? Benar. Jadi ketika Mbak tidak menghidupkan aplikasi atau mematikan sebelum di waktu yang biasanya berdampak ya? Berdampak. Anyep? Kurang lebih gitu, yang biasanya maksudnya contohnya biasanya 20 gitu, paling cuma dapetnya 15 gitu. Oke. Jadi memang langsung berpengaruh, makanya tertib. Iya. Itu tertib dari awal bekerja sudah tertib atau agak awal, bandel? Enggak. Dari awal saya udah waktunya konsisten. Emang rata-rata kalau per hari dalam kondisi rata-rata ya, normalnya tuh dapat berapa sih Mbak penumpangnya? Atau orderannya? Rata-rata ya? 15-an. Itu dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam? Jam 8 malam. 15 orang? Iya, kalau ini ya, kalau masa di rata-rata ya. Rata-rata ya. Tertinggi? Pernah nganter sampai 50 orang nggak sehari? Enggak, paling 27 saya paling. Udah mau lepas tuh tangannya kayaknya. Semuanya pada. Oke, dan untuk seorang wanita, ini menurut saya ya, dan saya pikir yang ada di rumah atau yang lagi nonton podcast kita ini juga sepakat sama saya. Yakin saya. Wanita itu rentan kalau jadi driver ojek online. Rentannya itu kenapa? Satu, kalau dia keluar malam, jalan malam kan beresiko. Laki aja beresiko. Ini Lampung, ya nggak? Baru-baru ini kita dengar
ada begal lah, ada tindak kejahatan. Nggak takut dengan yang begitu. Dan bagaimana? Berdasarkan feeling atau apa? Kalau cancel penumpang nggak mungkin kayaknya kalau kayak Mbak Luria ini. Iya. Terus gimana jadi? Eh, saya emang nggak pernah cancel orderan. Mau orderannya itu apa aja, itu pasti saya ambil. Gitu. Berani-berani aja udah, pokoknya udah saya pasrah aja gitu. Yang penting saya ambil. Nggak mikir maksudnya, aduh itu orang jahat bukan dia atau enggak. Tetap saya datengin, saya ambil. Pernah ada pengalaman buruk nggak? Enggak, alhamdulillah enggak. Jadi selama jadi ojek online, pengalaman paling buruk apa sih? Paling buruk, ini buat yang bawa barangnya atau Terserah, apapun. apapun ya. Ya intinya gini, saya paling nggak suka tuh kalau dapat customer yang nyepelein ya. Dalam artian dia pesan, kita sudah sampai, tapi dia nggak mau keluar. Itu saya pernah nunggu sampai 45 menit. Hah? 45 menit ditunggu? Iya. Beneran sih Mbak 45 menit? Beneran, karena di aplikasi itu nama dia Naruto. Saya mau nanya sama siapa itu rumah Naruto di mana? Barusan saya bilang tadi, Iya. Son Goku. Iya. Ini ternyata beneran ada Naruto. Iya. 45 menit itu 15 menit lagi 1 jam loh Mbak. Iya. Terus akhirnya? Iya udah saya diem aja tuh di depan rumah dia. Rumah? Iya, tapi nggak tahu sebenarnya awalnya saya nggak tahu itu rumah dia atau bukan. Iya, iya. Pokoknya saya berhenti di situ. Titiknya di situ lah. Iya. Terus ya udah pas terakhir udah mau ketemu sama orangnya, ternyata istrinya yang keluar. Maaf ya Bu, suami saya tidur. Dia habis pesen tidur. Aduh. Kayaknya jangan deh diulangin kalau yang kayak gini. Iya. Ya, driver adalah manusia, orang ya. Apalagi seorang Mbak Luria. Nunggu 45 menit loh, luar biasa. Kalau saya berapa menit ya? 10 menit. Udah paling lama lah itu. Udah ngebanggain diri tuh 10 menit kalau di tongkrongan. Tadi gua nunggu 10 menit. Ini 45 menit, diem-diem aja kan. Iya. Kenapa Mbak? Takut sama aplikasinya? Iya, benar. Maksudnya satu tanggung jawab saya ya, karena saya ngambil barang dia kan, mau ngantar ke dia gitu. Barangnya masih di saya, terus yang kedua juga aplikasi. Kalau cancel kan performa kita turun. Besoknya bisa susah dapat orderan. Oke. Terus kalau tadi pengalaman yang nggak enak, kalau pengalaman yang enak? Pengalaman yang enak, mungkin pernah dikasih tips sama orang sih ya, maksudnya gitu. Yang maksudnya kita bawanya nggak terlalu jauh, terus bawanya enteng, terus dianya ngasih tipsnya agak lumayan. Itu juga udah malam itu, posisinya udah jam 9:30 malam. Jadi pada saat itu matiin aplikasinya kemalaman? Iya, kemalaman. Karena waktu itu, apa sih namanya, siangnya saya ada acara. Jadi ini saya lebihin waktunya. Gitu. Untuk menggantikan yang acara Iya, siang? acara siang. Emang jam operasionalnya itu terhitung jadi bahan pertimbangan di aplikasi, Mbak? Sehingga harus menggantikan tadi? Sebenarnya kalau Gojek itu kayak semakin lama dia online gitu. Oh, oke, jadi di sistem dia terbaca. Jadi driver ini aktif terus dia sama sistem dikasih order. Oh begitu ya. Kan kalau cari orderan malam juga agak mudah timbang siang kayak gitu. Oh, malam lebih mudah ya? Lebih mudah. Oke. Kebanyakan apa nih Mbak? Kalau malam? GoFood. GoFood ya, antar makanan artinya ya. Dan bagi sebagian ojek online, GoFood itu memang lebih menarik. Kalau buat Mbak Luria sendiri bagaimana? Iya, sebenarnya sih lebih menariknya itu mungkin karena enteng ya, bawanya enteng gitu kan, nggak terlalu berat. Terus customernya juga banyak yang royal kalau. Oke, royal dalam arti dia pasti kasih tips. Kasih tips. Jadi banyak yang mungkin pengennya itu aja. Gitu. Kalau Justru saya sih enggak. Kalau Mbak nggak pilih-pilih ya? Enggak, saya ambil aja semua. Iya. Karena kita juga kalau GoFood itu kan makan waktu ya, makan waktu di restonya resto, ya. apalagi pas dapat restonya lama. Dengan ongkos yang kecil, restonya lama. Kadang-kadang kita suka yang, ya Allah lama banget. Kan udah mau sejam waktu awal-awal ada resto lama. Ya udah mau sejam, ongkosnya segini, nanti abis ini pasti lama lagi dapat. Mikirnya. Karena di aplikasi itu kan ada estimasi pengantaran.
Oke, iya. Jadi kalau lewat, Iya, biasanya agak ngejeda lama gitu, untuk dapat laginya. ya. Dan artinya memang kalau dibandingkan dengan berdasarkan waktu tadi ya emang nganterin orang lebih Lebih cepat lebih waktunya cepat ya, waktu lebih ya. singkat Cuman ya. lebih berat aja ya. Lebih berat, udah itu apa ya? Rentan komen. Oh, oke. Pernah dapat komen apa, Mbak? Iya kayak maksudnya kalau saya digoreng belum pernah ya Ya. dapet komen yang maksudnya nggak benar gitu. Karena ya itu kalau saya setiap dapet customer yang pria gitu yang laki pasti saya di cancel jadi nggak Lo, maksudnya dapat customer go ride, Heeh, lo cowok, iya terus mbaknya di cancel. iya Alasannya apa? Dia kasih tahu nggak alasannya? iya alasannya saya nggak enak kalau dapet perempuan kan perempuan yang bawa gitu Oke, itu sering. sering kalau goreng Dan kalau udah di cancel gitu, jedanya lama lagi saya dapet orderan. ya. Nah, dan artinya kan ini apa ya? Jangan diulangin lah ya kalau begini ya. Artinya sebenarnya Mbak bisa kasih dong kalau si penumpang mau bawa kan, Iya, iya kan? iya. Bisa Nawarin. nawarin kan. Dan ini belum sempat ketemu dia udah cancel ya Iya. karena dia perempuan ya. Oke, dan kalau saya pribadi sih ya siapapun lah yang penting dia bawa bisa antar kita ke tempat tujuan aman ya itu tadi Mbak asal jangan bau kalau bau badan atau kalau bau mulut saya izin Mbak jalan aja terus saya turun di sini kalau dia tanya kenapa saya akan jujur Mbak bau Mbak saya nggak kuat tapi kalau yang udah terlalu ya tapi kalau yang masih tipis-tipis Ya. lah ya namanya juga di jalan di jalan ya kalau mau wangi SPG iya kan Iya, bener. oke dan bekerja sekeras ini dan oh ya itu lagi ini kan sekarang lagi musim hujan Mbak ini saya cerita pengalaman pribadi saya adalah biasanya yang namanya go ride itu walaupun dia nggak mau terima order nggak mau nganter karena hujan kalau Mbak Luria sendiri antar hajar Hajar. hujan deras Iya. banjir Iya, ada cerita nggak di banjir nih banyak cerita. banyak cerita ya pernah nganterin pada saat banjir Pernah. gimana itu cerita Itu saya dapat gosen itu. Gitu. Nganter keripik cuma 1 bungkus. Nah, Oke, dari Sabah Balau ke Gudang Lelang. Jadi sampai motor Sabah Balau Gudang Lelang Iya. Sabah Balau itu kebun karet Gudang Lelang itu pinggir laut Iya. jauh terusin Pak Jadi sampai karena nggak bisa dilewatin ya. Jadi motor saya kalau di depan saya udah nggak mikirin motor takut hilang. Saya jalan kaki masuk ke dalam buat nganterin itu keripik. berapa jauh Ada kali 100 meter 200 meter 200-an. jauh itu 200 Iya, meter masuk ke dalam ke gang kecil. Dan itu ya Gudang Lelang dong Ah. kita semua tahu lah seperti apa Iya. medannya kan terus nyari rumahnya pun nggak ketemu, ditelepon nggak diangkat. akhirnya Akhirnya dimakan sendiri keripiknya enggak Oh, dong. iya. Jadi Terus. akhirnya saya tunggu dulu, terus saya hubungin lagi yang pengirimnya. Baru orangnya keluar. Lumayan agak lama sih itu. tapi motor selamat dari banjir Alhamdulillah selamat dari banjir. Bukan selamat ya, maksudnya ya kerendam air juga tapi nggak saya bawa jalan gitu. Saya taruh di depan jalan. Wah, itu sering dong berarti ya Se- kan Bandar Lampung akhir-akhir ini lagi dikepung banjir Iya, tapi yang saya benar-benar tinggalin motornya ya waktu itu. pada saat itu ya Heeh. Kalau yang lain ya saya bawa. Gitu. dan kasih bintang 5 nggak tuh sama yang nganter sama yang order Banyak yang nggak sadar ke situ sih. dan kalau penumpang atau customer-nya itu kasih bintang 5 itu berpengaruh nggak sih Mbak? Berpengaruh. Apalagi dia ada komen. Oh bintang terus tambahin komen Iya. Mbaknya baik gitu bukan lah ya Ya, komennya kebanyakan sih gitu. oh gitu Maksudnya ibunya ramah kayak gitu. Itu kan Oke. dibaca ya sama sistem. Ya itu bisa nyepetin orderan juga. bener-bener ngaruh tuh ya Pak ya Ngaruh. Bintang 1 juga nggak lebih ngaruh. Ngaruh nggak dapet orderan. pernah ada yang Ada pernah.
Dengan perform seperti sekarang, masih ada juga yang kasih bintang 1. Masih ada. Itu kenapa ceritanya? Itu apa sih namanya? Kemarin itu saya dapat bintang 1, dapat Gomart. Oh iya, oke. Gomart itu kan yang pesen dia langsung ke Alfamart ya. Iya. Jadi saya kan nggak ngambil apapun kecuali tinggal nganter ya. Jadi ada satu barang yang Nggak sesuai dengan. nggak sesuai. Dia pilihnya warna merah tapi dia mintanya putih. Dia pesennya warna merah tapi di Alfanya mintanya yang putih. Iya. Kan itu barcode nggak bisa kan? Kan dia mainnya barcode kan. Jadi kan nggak akan bisa tuh. Ya udah, saya dimaki-maki sama dia di chat. Terus dikasih bintang 1. Sebenarnya kan nggak bisa karena barcode-nya sudah beda-beda gitu. Kalau dia mau putih kenapa nggak pilih dari tadi putihnya gitu? Kenapa harus dia pilih merah tapi minta yang putih gitu? Jadi yang kena imbas ya drivernya. Bintang 1 akhirnya efeknya Besokannya saya lama dapat orderan. berapa lama bisa pada saat itu? Delaynya bisa 3 jaman. Waduh. 3 jam. Ya 1 jam aja kan kerasa banget ya, apalagi 3 jam. Semoga nggak terulang lah yang seperti itu Iya, ya. Artinya memang berpengaruh banget kalau orang kasih bintang 1 itu Iya. langsung deh ya. Kecuali kalau kayak kitanya itu memang salah di kita gitu ya. Mungkin oh ya udah memang salah kita ya, konsekuensinya bintang 1 ya udah gitu. Cuman ini kebanyakan saya nggak, maksudnya salahnya emang dari customer. Dia yang lalai sendiri tapi ditimpakan ke kita ya. Iya, jadi kayak ada bintang 1 juga gara-garanya dia pesen makanan. Terus nanti ada note-nya dong, misalkan kayak sambelnya yang banyak, Iya. tapi dia salah ngasih note-nya di alamat, di detail alamat dia gitu. Otomatis resto nggak baca dong. Iya. Dan posisi driver itu jauh, jadi buru-buru pun percuma karena nyampe juga makanan udah jadi. Iya. Nah itu yang sering terjadi gitu. Jadi kayak mereka ngasih bintang 1 enak aja gitu, pesenannya nggak disampaikan ke resto gitu-gitu. Padahal kan nggak gitu, harusnya ya mereka yang nge-note ke restonya atau ngechat ke restonya. Kalau driver kan cuman ngambil dan nganter sih gitu, sama ngecek barangnya bener apa enggak gitu, ada berapa gitu. Itu doang sih. Sedih nggak, Mbak? Ya sedih banget sih kalau udah dapet yang kayak gitu. Ya, tapi jangan nangis sekarang. Tapi Mbak Luria ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena tadi udah diceritain, hujan nggak mundur, banjir terjang. Padahal yang terjadi banyaknya kalau hujan sepi, yang mau ngambil order itu sih bukan rahasia umum. Saya pikir sih itu semua orang udah pernah ngalamin lah, apalagi akhir-akhir ini Bandar Lampung lagi hujan ekstrim. Jadi yang kita sampaikan ini adalah fakta. Tapi ya mudah-mudahan dengan konsistensinya Mbak Luria, hal-hal yang tidak baik tadi makin minimal lah terjadi. Dan ini juga udah disampaikan kan, yang berdampak langsung ke driver ketika bintang 1, yang berdampak baik kasih bintang 5 plus komen. Oh iya, harus kerja sekeras ini. Sendiriankah mencari rezeki? Iya. Menopang ekonomi sendiriankah? Iya. Sudah berapa lama? 5 tahun itu. Tapi aman-aman aja kan? Aman. Bisa ya? Bisa. Kalau kita memang niat, terus kita mau usaha pasti bisa. Terus kalau lagi hujan-hujan, lagi bawa motor, sering nangis nggak sih? Kan katanya kalau nangis hujan-hujan nggak ketara. Pelaku nih masih. Bener nggak? Pernah nggak? Pernah. Ya. Terus lega udah nangis. Iya. Lega ya. Dan habis lega makin semangat dong. Iya benar. Maksudnya matiin aplikasinya lebih malam. Lebih malam enggak sih, maksudnya memang saya nggak mau malam karena ya itu takut satu ya, maksudnya orang jahat atau apa gitu. Jadi ya udah sedapatnya rezekinya hari itu seberapa, di jam 8 ya udah. Kecuali kalau jam 8 kurang, saya masih dapat orderan. Otomatis jam 8 lewat tuh. Pasti 8:30 selesainya. Go ride, nganterin terjauh kemana? Bandara. Iya, ke bandara berarti bawa koper dong. Iya. Itu koper atau motor? Ke bandara. Beneran bawa koper kan? Iya bawa koper. Dan cowok itu, untung dia mau, nggak di cancel. Oke. Dia yang bawa, Mbak yang bawa? Dia yang bawa. Jadi Mbak nenteng koper? Iya. Wah keren. Pagi ya? Itu iya pagi.
Sering dapat penumpang ke bandara, Mbak? Enggak, baru satu itu. Baru satu itu. Cuman kalau bawa barang tuh yang besar, yang udah pernah saya panjang banget itu kaca film. Oh, kaca film. Iya, kakinya sampai nggak bisa turun sebelah. Bawa kaca apa? Itu kaca film yang apa? Oh, yang udah panjang, di roll itu ya? Di roll itu, yang gede, panjang banget itu melebihi Hah? motor kan. Kayak mau perang dong ya. Ya udah itu jadi apa sih namanya? Saya sampai di tempat di tokonya tuh sampai ditepuk tanganin dong. Oh iya, Yang Ibu Wonder Woman. standing katanya. ovation tuh Pak. Iya. Ya, oke. Tapi nggak dibantuin, gimana dong? Nggak dibantuin turun. Oh, tega. Wah, untung Iya. nih setengah ibu-ibu, setengah bapak-bapak. Iya, bener. Terus kalau lagi menunggu orderan, itu biasanya posisi sering gabung di shelter atau di mana nunggunya, Pak? Seorang Luria. Nggak pasti sih. Maksudnya kalau lagi Bis- pengen di shelter. Tapi kalau enggak ya jalan aja muter keliling. Nggak ada orderan pun keliling. Nyari orderan. Sambil ngitung tiang listrik. Kan? Mm-mm. Oh iya. Sampai kadang dibilangin sama temen, ngapain muter-muter ngabisin bensin. Cuman Oke. saya ngerasanya ya mungkin di sini nggak ada orderan sih, coba pindah ke sono gitu. Ya usaha aja terus gitu. Ngaruh memang. Ngaruh sih. Ngaruh. Karena banyak juga yang bilang ya pada saatnya dapat ya dapat. Benar. Pada saat mau lu pindah kemana juga nggak dapat. Bener Iya. nggak sih? Iya, nggak tahu sih. Kalau saya memang nggak apa ya, nggak percaya itu gitu. Kalau kita usaha jalan kemana, kalau memang rezeki kita ya bakal dapet gitu. Maksudnya pasti nyangkut aja, ada yang nyangkut. Oke. Terus jadi kemanapun, maksudnya nggak mesti di shelter, pokoknya puter-puter lah ya. Terus tadi curhatnya pada saat hujan sambil nangis. Oke ya, udah ngaku ya. Terus ini sekarang saya tanya nih, healingnya seorang Luria ngapain? Kalau kerja Gimana ya? terus. Kenal nggak dengan namanya healing? Enggak, Hah? saya kerja terus. Jadi healingnya kerja? Iya. Serius sih Mbak? Iya bener, Beneran ya Bani? bener. Ini udah Kecuali kalau udah sakit, udah nggak bisa apa-apa, baru saya istirahat. Oke. Bener sih? Bener, saya Dan nggak pernah kemana. nonton film gitu, Enggak, Netflix gitu. enggak. Terus bangun tidur ngapain? Saya tanyain deh, sekarang detailnya nih. Saya breakdown. Ayo, bangun tidur ngapain? Langsung siap-siap sih biasanya. Nggak sholat subuh dulu ya? Sholat subuh dong. Oh, sholat subuh itu mah nggak usah disebut lah ya. Iya. Siap-siap, Mm-mm. makan. Ya udah sarapan, ya udah saya buka aplikasi, Tetot, masuk. masuk, Jalan. udah jalan. Nggak pulang lagi tuh sampai malam. Makan, siangnya Makan kadang saya dibekelin sama kakak. bawa ya. Oke. Kadang beli juga. Waktu sholat, berhenti. Berhenti. Matiin aplikasi. Mm. Terus, Saya sholat dulu, tapi aplikasi itu saya filter aja, nggak dimatiin. Terus sudah selesai sholat ya udah hidupin lagi. terus pulang. Udah jam 8, Pulang. selesai antar, matiin, pulang. Pulang. Sampai rumah, main handphone. Enggak. Tidur. Iya tidur istirahat. Cuman itu aja Mbak. Iya setiap hari gitu. Nggak apa-apa itu. Jalanin itu. Ya nggak apa-apa. Iya, Ya, maksudnya- iya baik-baik aja. Iya. Jadi, oke ya. Jadi nggak banyak variasi tapi tetap oke lah. Terus, yang paling dicari dalam hidup menurut Mbak Luria apa sih? Yang dicari ya. Yang lama-lama mikirnya ini bukan ujian. Iya. Iya. Yang pasti yang dicari apa ya? Bingung juga saya yang dicari apa dalam hidup ini. Maksudnya ya karena kadang saya juga suka mikir gitu, gue nyari apa sih gitu, maksudnya kerja sampai kayak gini gitu. Apa yang gue cari gitu. Dan itu belum saya temuin, saya nyari apa sebenarnya. Dan saya pun akhirnya berhasil buat Mbak mikir ya. Iya. Itu PR ya. Nanti kapan-kapan kita Iya. ketemu lagi atau nanti WA ke SMS banyak aku diceritain.
Jangan-jangan teman-teman yang ada di belakang kamera juga ambil mikir tuh lihat wajah-wajah itu Coba dicari apa ya? Dicari gitu. Eh, Harapannya apa dalam hidup? Ya kalau harapan pasti lebih baik dong gitu. Apanya? Ya keadaannya gitu maksudnya. Kayak pengen lebih apa ya, bisa bahagiain mama saya aja gitu. Oh, masih sama ada orang tua ya? Hmm. Punya putra atau putri? Saya Hah? punya Usia? kelas 3 SD. 3 SD ya. Saya juga kalau ditanya kadang-kadang Nggak tahu ngomonginnya usianya. ya sekolahnya aja udah 3 SD. Oke. Putra? Putri. Oh, putri ya. Sering main sama putra atau putri? Enggak. Oh iya, Karena saya kerja terus kan. kerja terus ya. Terus ketemu Malam paling. malam. Dia ngajakin main, si ibunya udah, iya. Iya. Gitu. Tapi kan kalau saya pulang malah kadang dia suka udah tidur. Dan harapan kepada orang di luar sana yang seringkali menggunakan jasa ojek online. Apa harapan dan pesan-pesan buat mereka? Selain bintang 1 tadi. Ya harapannya apa? Lebih menghargai driver online. Itu sih. Jadi kayak dia pesen jangan ditinggalin dong gitu kalau ini belum beres gitu. Jadi kita juga kan waktu kita juga jadi kebuang banyak dong. Karena kita nungguin balasan chat dia gitu kan, rumahnya yang mana. Kayak kasus Itu sih. 45 menit tadi ya. Itu sih maksudnya. Terus jangan sembarang juga ngasih bintang ke driver karena efeknya tuh bener-bener kerasa di drivernya gitu. Jadi sebelum ngasih bintang itu pikirin dulu gitu. Oh iya saya yang salah atau gimana gitu, atau dia chat drivernya gitu. Mbak ininya gini gimana gitu ya. Maksudnya intinya jangan selalu nyalahin driver aja. Dan untuk ke depan tetap konsisten dengan apa yang sudah dilakukan. Ya, benar. Atau mau meningkatkan jam kerja mungkin? Enggak. Oh enggak ya? Udah cukup 12 jam. Udah tegas bener ya jawabannya. Ya, jadi kalau Anda memilih profesi sebagai nelayan, jangan takut gelombang. Kalau Anda berprofesi sebagai penambang, jangan takut longsoran. Sama. Profesi Anda sebagai driver online, jangan takut hujan. Artinya kalau ada order, Ambil dong. Bilang lagi Mbak, kalau ada order hujan-hujan, gas. Nah, itu. Jadi yang obrolan kami hari ini, saat ini, semoga bisa menginspirasi Anda. Dan apapun profesi kita harus all out, ikhlas, dan jangan lupa berdoa ya Mbak. Semoga sehat selalu, rezeki makin banyak. Amin. Semoga akan lebih baik dan sekali lagi, semoga bincang dan obrolan ini bisa menginspirasi kita semua. Saya Deki Oktoriah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.